Ahmad Juwedi Abdillah. Jadi di sini saya akan membuat video tentang apa itu arsitektur komputer. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Pernah nggak sih kalian semua penasaran gimana caranya komputer bisa ngerti perintah kita? Kita klik satu tombol, langsung jalan tuh programnya. Nah, rahasianya ada di balik yang namanya arsitektur komputer. Di video kali ini, kita bakal bahas tuntas tentang apa itu arsitektur komputer, komponen utamanya, cara kerja CPU, konsep instruksinya, jenis-jenis arsiteknya, sampai perkembangan modernnya. Jadi siapin posisi nyaman kalian dan yuk kita mulai. Yang pertama, apa itu CPU atau Central Processing Unit? Nah, kalau diibaratkan manusia, arsitektur komputer ini tuh kayak sistem tubuh kita sendiri. Bayangin, otak kita tuh punya tugas utama buat berpikir, ngambil keputusan, dan ngatur seluruh aktivitas tubuh. Nah, itu tuh sama persis kayak CPU di komputer. CPU yang jadi otaknya, komputer yang bertugas memproses semua perintah dari yang paling sederhana sampai yang kompleks banget. Terus, otak nggak bakal bisa kerja tanpa ingatan kan? Nah, disinilah peran memori komputer yang mirip banget sama ingatan manusia. Ada memori jangka pendek kayak RAM, tempat otak nyimpan informasi sementara. Misalnya kamu lagi ngitung sesuatu, otak tuh nyimpen dulu hasilnya sebelum kamu nulis. Sementara itu, ada juga memori jangka panjang kayak hard disk atau ROM, tempat informasi disimpan secara permanen. Apakah selain otak, badan kita juga seperti komputer? Hmm, Anggota tubuh lain kayak tangan, mata, dan mulut itu berperan sebagai perangkat input dan output. Tangan dan mata berfungsi buat input, sedangkan mulut atau ekspresi wajah berfungsi sebagai output. Jadi kalau manusia nggak bisa hidup tanpa koordinasi antara otak, ingatan, dan organ tubuh, komputer pun sama. Semua komponennya harus saling terhubung dan bekerja bareng. Nah, selanjutnya 3 komponen penting yang ada di arsitektur komputer. Yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit, yang kedua itu ada Memory Unit, dan yang terakhir ada perangkat input dan output. CPU atau Central Processing Unit. Di sini CPU itu punya 3 bagian utama, yaitu ALU, register, dan control unit, yang semuanya dihubungkan dengan internal bus. Yang pertama kita bahas adalah register dalam CPU. Jadi register dalam CPU ini adalah lokasi penyimpanan kecil yang sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data sementara dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Register ini berfungsi untuk mempercepat pemrosesan data dengan menyediakan akses yang lebih cepat dibandingkan dengan memori utama. Setiap register memiliki fungsi yang spesifik, misalnya menyimpan hasil operasi aritmatika atau alamat memori berikutnya yang akan diakses. Dengan adanya register, CPU juga dapat bekerja lebih efisien dan responsif dalam menjalankan berbagai perintah yang diberikan. Selanjutnya adalah ALU atau Arithmetic Logic Unit. Ini adalah komponen penting dalam sebuah CPU atau Central Processing Unit. Fungsinya adalah untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta operasi logika seperti AND, OR, and NOT. Lalu bertanggung jawab untuk menangani sebagian besar perhitungan yang diperlukan dalam pemrosesan data. Dalam CPU modern, ALU dirancang untuk bekerja dengan kecepatan tinggi agar dapat memproses instruksi dalam hitungan detik. Selain itu, ALU seringkali beroperasi bersama dengan unit kontrol CPU. Dan yang terakhir adalah CU atau Control Unit. Adalah salah satu komponen penting dalam CPU juga, yang tugas utamanya dari control unit ini adalah mengarahkan operasi dari sistem komputer dengan mengambil instruksi dari memori, mendekode instruksi tersebut, dan kemudian menjalankan instruksi dengan mengendalikan aliran data antara CPU dan perangkat lainnya. Control unit juga tidak melakukan pemrosesan data itu sendiri, tetapi bertindak sebagai pengawas yang memastikan bahwa semua bagian dari komputer bekerja secara sinkron dan efisien. Dengan kata lain, CPU juga bertanggung jawab untuk mengatur dan mengordinasikan semua aktivitas dalam CPU. Setelah itu, kita akan membahas memori, tempat menyimpan data dan instruksi.
Nah, jadi di sini ada RAM, yaitu Random Access Memory. RAM ini bisa dibilang sebagai memori sementara yang sangat cepat. Semua data yang sedang kamu buka, entah itu aplikasi, game, atau file disimpan sementara di sini supaya bisa diakses lebih cepat oleh CPU. Tapi karena sifatnya sementara, data di RAM akan hilang kalau komputer dimatikan atau listriknya mati mendadak. Yang kedua, itu ada ROM, yaitu Read Only Memory. Jadi read only memory ini sebaliknya dia hanya bisa dibaca dan berisi data permanen. ROM ini menyimpan instruksi dasar yang diperlukan komputer saat pertama kali dinyalakan seperti sistem booting atau program BIOS. Jadi sebelum sistem operasi seperti Windows atau Linux berjalan, ROM lah yang bekerja duluan. Yang terakhir, perangkat input dan output atau biasa disebut I atau O device. Contohnya, keyboard dan mouse memungkinkan kita memberi perintah, mengetik, dan mengontrol sebuah sistem. Secara sederhana, perangkat input digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke komputer, sedangkan perangkat output ini digunakan untuk menampilkan hasil dari proses yang dilakukan komputer. Nah, gimana sih CPU bekerja sebenarnya? Dalam hitungan detik, programnya langsung kebuka nih. Nah, tapi apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar komputer tersebut? Ada 3 tahap utama dalam siklus ini. Yang pertama itu the fetch. CPU mengambil instruksi dari memori, ibaratnya kayak kamu baca resep sebelum masak. Yang kedua tuh atau decode. Setelah dapat instruksinya, CPU menerjemahkan atau meneruskan perintah tersebut. Yang terakhir itu execute, benar-benar mengeksekusi perintah tersebut. Tapi yang keren banget, semua proses ini nggak cuma terjadi sekali, melainkan jutaan bahkan miliaran berulang tanpa henti. Jadi bisa dibilang CPU adalah jantung sekaligus otak komputer. Nah, dalam dunia komputer, sebenarnya ada banyak jenis arsitektur, tapi yang paling terkenal dan paling sering dibahas yaitu ada dua, arsitektur Van Neumann dan arsitektur Harvard. Pertama, arsitektur Van Neumann. Arsitektur ini diperkenalkan oleh John Van Neumann pada tahun 1945, orang jenius yang juga dikenal sebagai salah satu pelopor komputer modern. Ciri khas dari arsitektur ini adalah data dan instruksi disimpan di memori yang sama. Yang kedua itu ada arsitektur Harvard. Berbeda dengan Van Neumann, arsitektur Harvard memisahkan memori dan jalur data untuk serta instruksi. Artinya CPU mengambil data dan instruksi secara bersamaan tanpa harus menunggu giliran. Hasilnya sistem menjadi lebih cepat, efisien, dan responsif. Seiring perkembangan zaman, arsitektur komputer juga terus berevolusi. Kalau dulu komputer cuma punya satu prosesor, sekarang kita udah punya banyak prosesor nih. Yang pertama kita bahas yaitu multi-core CPU. Artinya satu chip prosesor memiliki lebih dari satu inti pemrosesan. Jadi kalau satu CPU hanya bisa mengerjakan satu tugas besar dalam satu waktu, sekarang setiap core bisa bekerja dengan paralel. Lalu ada GPU atau Graphics Processing Unit. Awalnya GPU ini diciptakan khusus untuk mengolah tampilan grafis seperti gambar dan animasi 3 dimensi di game. Tapi sekarang GPU juga dipakai untuk pekerjaan berat seperti AI, rendering video, bahkan komputasi ilmiah karena kemampuannya menjalankan ribuan proses secara paralel. Nah, yang terakhir itu ada komputasi kuantum atau quantum computing. Konsep arsitektur dibawa ke level yang jauh lebih tinggi. Kalau komputer biasa menggunakan bit 01, kalau kuantum ini bisa dipakai secara bersamaan. Hasilnya kecepatan bisa berkali-kali lipat dan mengerjakan masalah kompleks. Untuk contoh nyata, komputer dan laptop dengan Intel AMD biasanya menggunakan arsitektur 86. Yang kemudian ada smartphone dan tablet memakai arsitektur ARM. Dan di level yang jauh lebih besar lagi, ada superkomputer atau mesin raksasa yang menggabungkan ribuan bahkan jutaan prosesor untuk menghasilkan performa yang luar biasa. Menariknya, semua teknologi super canggih itu, dari laptop sampai superkomputer di laboratorium, berawal dari konsep dasar yaitu arsitektur komputer. Jadi meskipun teknologinya makin maju, prinsip dasarnya tetap sama, yaitu penerapannya aja yang makin keren dan kompleks. Nah itu dia tadi penjelasan mengenai arsitektur komputer secara sederhana, teman-teman. Ah, 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 jadi sekian dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.